udah tua ya, Bapak ngerasain dong hidup di zaman Orde Baru, gimana kebebasan berpendapat itu dibungkam Pak oleh pemerintah. Mana ada demo-demo kayak begitu. Sekarang dikasih kebebasan ya, bukan kebebasan berpendapat, tapi kebebasan menghina Dina. Itu presiden kita Pak. Hola netizen yang tercinta, masa aksi yang menolak hasil pemilu 2024 dan mendorong hak angket di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta semakin menunjukkan amarahnya kepada Presiden Jokowi. Baliho yang bergambar wajah Jokowi pun dibakar massa demonstran. Masa aksi demo meminta orator untuk menginstruksikan pembakaran terhadap baliho berwajah Jokowi. Sebelum dibakar, masa aksi memukuli baliho berwajah Jokowi hingga sobek dan tersisa setengah muka. Setelahnya, ramai-ramai mereka mengangkat baliho itu ke tengah jalan dan menginjak-injaknya. Massa menumpahkan kekecewaannya kepada Jokowi. Salah satunya janji ASN netral yang digaungkan. Namun faktanya justru terjadi dugaan penyalahgunaan jabatan dan kewenangan pada pemilu 2024. Aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta terbagi menjadi dua kubu, yakni pihak yang mendorong hak angket kecurangan pemilu 2024 dan pihak yang menolak. Meski disekat pagar, massa kedua belah pihak sempat saling lempar botol. Orang ini nih, ini bengkel, ini bengkelok nih, ini harus diputapkan dari negeri ini. Setuju nggak? Setuju nggak? Bengkelok harus lancar. Jangan sampai hidup lagi di negeri ini. Selagi masih ada ini, negeri tidak akan aman, tidak akan aman, tidak akan aman. Semakin miskin, semakin carut major orang ini. Ini pengen. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Selalu Allah Muhammad. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Yang biang kerok itu ketika orang yang dia jagoin kalah lantas tidak terima. Saya rasa yang kebanyakan unjuk rasa di sana itu kalau sakit itu pakainya BPJS dan anaknya semua sekolahnya di negeri yang notabene semuanya itu adalah program dari Pak Jokowi. Setidaknya kalau kalian itu tidak bisa membalas kebaikan Pak Jokowi, cukup diam dan tidak membuat rusuh negeri ini. Saya itu akui banget ya, Pak Jokowi ini sebenarnya orangnya sabar banget. Coba kalau seandainya orang lain yang digituin, dihina, dicaci, dicemooh seperti ini, mungkin sudah lain ceritanya, mungkin diangkut satu persatu. Kalau junjungan kalian itu tidak menang, harusnya itu introspeksi diri. Kenapa hanya sedikit yang memilih? Berarti masih banyak kekurangan di sana. Hak demonstrasi itu boleh mengkritik, tapi jangan menghina atau menghujat. Bapak, inilah ciri-ciri orang yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan sakit hati. Bapak ingat aja perbuatan Bapak. Dalam waktu dekat ini pun Bapak bakalan menanggungnya. Udah tua, bukan kasih contoh yang baik. Udah tua, etikanya malah sangat buruk. Sudah begitu, bawa-bawa nama Tuhan pula. Iki lakon apa meneh to Riri? Kok Pak Jokowi dibilangnya biang kerok, terus apa ya, tidak pantas lagi hidup di negeri ini. Itu kata bapak yang peci putih, nanti didatengin aparat hukum yang berwenang nanti nangis. Kayak itu tuh, siapa ibu-ibu itu minta ampun, kilap, nyebut-nyebut nama Allahu Akbar lagi. Emang bapak peci putih itu siapa? Kok bisa ngomong seenaknya udele dewe gitu? Tolong dijaga Pak, nanti jenengan dijemput sama aparatur hukum yang berwenang. Anda sudah melecehkan kepala negara loh kalau kayak gitu. Pak Jokowi udah 10 tahun, selama 10 tahun Anda kemana aja Pak? Kok baru sekarang? Ayo. Sabar ya, jujur gua lihat orang ini ya, aduh, astagfirullahaladzim, rasanya sabar ya Allah. Bapak ya, kita tandain orang ini ya. Bapak sudah menabur ya. Bapak sudah menabur. Ingat Bapak, cepat atau lambat ya, Bapak akan menuai
ya hasilnya nanti ya. Ini suatu penghinaan ya. Ingat Bapak, Presiden Joko Widodo itu bukan hanya pilihan rakyat, bukan hanya mau rakyat, tapi ini adalah presiden yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena tidak ada satupun di dunia ini tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selembar daun pun tidak akan pernah jatuh ke tanah kalau bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak sudah melakukan penghinaan seperti ini. Tunggu saja Pak, cepat atau lambat Allah tidak tidur ya. Allah tidak tidur Pak. Bapak yang sudah menabur, Bapak juga yang akan menuai nanti hasilnya. Ya mudah-mudahan saya cuma berharap ya Bapak cepat-cepat tobat deh di Sakda ya, sebelum terlambat Pak. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ya iki lho, wong jenenge provokator. Provokator apa provokator? Wong lagi lucu-lucune ya ngene iki, nitik pakaiane agamis. Kayak peci putih pisan, kayak nggawa-nggawa Allah, kayak nyapu Allah kok gawa iki. Awakmu dhewe ra duwe akhlak. Dajal kok. Iki lho presiden iki kok kaya ngono iki lho. Karepmu ki piye? Kowe iki sapa? Bengok kaya ngono. Kabeh wong sak Indonesia yo ora trimo. Presiden iki ngono ning ngono kuwi. Tuwek, ora mikir, bengok, gak jelas. Kok ditangkep kok nangis, bingung. Bapak tua, orang yang mau Bapak tusuk-tusuk itu adalah masih presiden kita yang bekerja dari hati untuk rakyat Pak, tanpa mengenal waktu. Bapak kan udah tua ya, Bapak ngerasain dong hidup di zaman Orde Baru gimana kebebasan berpendapat itu dibungkam Pak oleh pemerintah. Mana ada demo-demo kayak begitu. Sekarang dikasih kebebasan ya, bukan kebebasan berpendapat tapi kebebasan menghina Dina. Itu presiden kita Pak, dia bekerja tanpa mengenal waktu Pak untuk memajukan bangsa ini sampai bangsa ini diperhitungkan di bangsa-bangsa internasional. Jangan karena paslon Bapak kalah ya, Bapak menyalahkan Pak Jokowi. Ingat ya Pak, ingat nih ya, ada 85% rakyat Indonesia yang menyatakan kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi. Berarti Bapak hanya bagian kecil. Ingat Pak, 85% dari rakyat Indonesia itu adalah garda terdepan yang akan membela Pak Jokowi. Ingat Pak, itu termasuk saya Pak ya, ingat Pak. Bapak ini menunjuk-nunjuk foto Pak Jokowi dan mengatakan ini biang keroknya seolah-olah beliau ini panitia kenegaraan. Jadi panitia yang tahu bagaimana urus negara. Dari usia kayaknya saya tebak ini kayaknya usia Pak Haji ini mungkin 55. Nah, saran saya begini Pak Haji, daripada menyebar kebencian ya kan, mending lu banyak-banyak ibadah. Apalagi tidak lama lagi kita ini mau masuk bulan suci Ramadan. Seharusnya itu memberi contoh yang baik, bukan contoh yang begini berteriak-teriak. Ingat nggak kejadian kemarin waktu sebelum Pilpres, banyak oknum-oknum yang melakukan menyebar kebencian, hoax terhadap Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sekarang Anda lihat di dunia maya satu persatu diusut, ada yang lari sampai luar negeri, tidak mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan, yang mereka bicarakan. Jadi jangan sampai Anda nanti diciduk, minta maaf, begini. Udah nikmati usia lanjut. Nah, kembali lagi ibadah, nggak usah yang aneh-aneh, jangan mau dibikin kayak bidak catur. Demo-demo begitu aja, tidak ada hasilnya. Kalau mengatakan mewakilkan rakyat mana yang kalian wakilkan? Rakyat mana? 280 juta jiwa rakyat Indonesia ini. Itu berdatang ke Papua sini. Apa yang kalian wakilkan? Tidak ada. Orang-orang Papua itu mencintai Pak Jokowi. Nah, jadi bagi Anda yang pendapat, like sini. Oke, bro? Wah. Hei, kon yo, peci putih, nek gak seneng karo presidenku, aja gambar, sembuk gepok gay, cutek kayu, percuma, gak seru, arek cilik yo iso, kon nek encene lanang, kon nek encene gentle, dan juku oboto utawa watu, langsung keprokno ning sirahe wonge, dan wanita gak kepingin roh aku nek terima atraksimu koyok ngono iku ae, arek cilik yo iso ya, amit gak seru woi, peci putih.
Yi, deloken kon. Sak marine ngepruk nek gak dadi penghuni Nusa Kambangan, ojo celuk jenengku. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Haji ya. Tong gitulah Pak Haji. Ya Allah mata resepen bawa-bawa atas nama Allah bari arogan gitu. Pamali mungkin geus cicing yang sekolah kumbakeun istighfar. Kayak masalah naon gitu jeung Pak Jokowi. Lebih sih kayak kacidu, beke doang emak-emak. Emak-emak naon teh? Tarwiyah, matarwiyah, geus kaciduk mah ciri, mewek, mentah hampura gara-gara gitulah arogan. Emang berhak orang teh warga negara Indonesia tuh berhak untuk berbicara, tapi tong seperti itu mah arogan, itu mah bersifat arogan, bukan bersifat baik bagi warga negara Indonesia.